Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sylvia Nuzula dengan NIM 25148610625, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Yogyakarta dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Sukaraya 04 dengan materi nilai mata uang dan fungsinya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Masih tolong pimpin doa ya.
Apa sih itu uang? Alat tukar barang antara barang yang satu dengan yang lainnya, atau juga sebagai alat jual beli. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia membuat mata uang sendiri, ya. Di mana? Di Bank Indonesia, ya. Tanggal 5 Juli 1940. Nah,
giro atau cek. Tahu giro? Tidak. Giro itu ATM ya. Kartu debit. Cek apa cek? Cek itu selembar kertas ya. Kalau di perusahaan itu namanya cek. Ada nominal jumlah uangnya misal 1 miliar ya. Itu bisa ditukarkan ke bank ya. Yang selanjutnya ada pengertian uang. Uangnya itu alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang atau jasa. Salah
dipermudah dalam penukaran di masa mendatang. Yang keempat sebagai alat penentuan modal dan pemindahan modal. Yang kelima sebagai ukuran harga atau penentuan nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya. Selanjutnya ada jenis-jenis uang ya. Berdasarkan bahan atau material ada uang logam dan uang kertas. Berdasarkan lembaga itu dinamakan uang kartal dan giral. Sebenarnya itu sama, uang kertas dan logam juga, cuma beda penamaannya berdasarkan nilainya. Ada uang bernilai penuh, yang kedua ada uang yang tidak bernilai penuh berdasarkan kawasan atau daerah berlakunya. Ada uang domestik berlaku hanya di suatu negara tertentu ya, dan ada uang internasional berlaku di seluruh dunia atau berbagai negara ya. Yang selanjutnya ada syarat uang. Yang pertama digemari atau disukai atau diterima oleh umum ya. Dimanapun kamu belanja pasti pakai uang ya. Yang kedua mudah disimpan dan dipindah tangankan. Yang ketiga tahan lama dan tidak lepas rusak ya. Yang keempat dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Yang kelima mempunyai nilai yang stabil atau tetap. Dan yang keenam jumlahnya memenuhi kebutuhan ya. Selanjutnya ada permintaan uang. Permintaan uang adalah apa? Sejumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan transaksi ya. Faktor-faktornya apa? Adanya keinginan untuk memegang uang. Kalau tidak ada uang sulit hidup ya. Yang kedua ekspektasi atau perkiraan masa akan datang. Ketiga tinggi rendahnya tingkat bunga. Kalau pinjam uang di bank pasti kan ada bunganya ya. Adanya investasi atau pengembangan usaha. Yang kelima tingkat harga yang berlaku di pasar. Sekian dan terima kasih ya. Sekarang kalian mengerjakan soal individu sedikit ya. Soal individu dinamain. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Namanya lupa. Sudah Ridwan? Belum. Sudah semua ya? Oke.
bersama